Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saufi, saya dari Kalsel dan saya seorang mahasiswa. Dan adanya video ini adalah sebab karena saya ingin memberikan atau menyediakan sebuah forum untuk kita berdiskusi, kita sharing dan juga kita ngobrol, dan juga kita saling mengingatkan bahwa kesuksesan adalah milik orang yang menyiapkan hari ini dan akan mendapatkan hasilnya di suatu hari nanti. Dan semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang sukses di antara orang yang hebat. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin ngobrol sejenak. Saya ingin membahas mengenai tentang prinsip di dalam hidup. Nah, karena prinsip ini merupakan sebuah komponen yang sangat penting untuk kita bisa dapatkan, kemudian kita bisa pakai prinsip ini supaya kita bisa tidak mudah tergoyahkan dengan hal-hal yang membuat kita terganggu. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Jumat atau ya sekitar hari Jumat kemarin, ada salah satu anak mahasiswa baru yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya sebenarnya simpel tapi sangat tricky. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip itu penting untuk kita miliki? Nah, sebenarnya prinsip itu sangat penting gitu. Nah, kemudian saya tanya balik kepada dia. Apakah dia mempunyai sebuah prinsip di dalam hidupnya gitu. Nah, kemudian dia menjawab tidak sama sekali. Nah, kemudian saya tanya kembali, lalu dengan ketidakadaan prinsip di dalam hidupmu, apakah kebahagiaan ataupun kesuksesan ataupun kelancaran di dalam berproses itu sudah kamu dapatkan sehingga kamu tidak memerlukan adanya yang namanya prinsip gitu. Nah, dia jawab, ya mungkin untuk sekarang tidak ada sama sekali. Saya belum mendapatkan itu semua, kelancaran, kemudian proses yang bisa membantu dia untuk setup, kemudian step by step naik ke level yang lebih tinggi, ternyata belum dia dapatkan. Nah, itulah mengapa pentingnya di dalam sebuah prinsip gitu. Dia bertanya kepada saya, apakah prinsip itu sangat penting? Kemudian saya jawab, saya tanya balik kepada dia, apakah dia mempunyai prinsip? Ternyata tidak. Dan apakah dia tidak mempunyai prinsip? Dia bisa sukses, dia bisa kaya-kaya, dia bisa bahagia? Tentu tidak. Berarti dengan ketidakadaannya prinsip itu membuat dia tidak memiliki yang namanya maju, kemudian tidak memiliki yang namanya kemudahan di dalam berproses. Nah, oleh karenanya prinsip itu sangat penting untuk kita miliki, untuk kita eksekusi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan prinsip kita? Sebenarnya beda orang, beda prinsip. Beda orang, beda jalan hidup. Dan beda orang, beda keinginan di dalam hidupnya. Tentu keinginan, kemudian jalan hidup, kemudian apapun yang dia miliki, yang dia alami, itu yang membuat dia harus menentukan hidup, harus menentukan prinsip itu seperti apa. Nah, oleh karenanya, apa tujuan kita itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sudah mengetahui tujuan kita, maka selanjutnya adalah kita menentukan prinsip kita untuk supaya tujuan hidup itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih dengan sukses. Nah, jadi pada intinya adalah prinsip ini merupakan sebuah pegangan hidup. Supaya apa? Supaya ketika kita mempunyai tujuan, kadang tujuan ini tidak bisa kita dapatkan. Nah, kenapa jadi tidak bisa kita dapatkan? Ya karena kurangnya daripada prinsip itu. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita cari dulu nih prinsipnya. Contoh, kebanyakan orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang gemuk, kebanyakan mereka pengen kurus. Tujuan mereka adalah pengen kurus. Tetapi tidak banyak orang-orang yang gendut, orang-orang yang gemuk itu menjadi kurus. Yang menentukan adalah prinsipnya. Ketika dia sudah mempunyai prinsip bahwa dia pengen kurus, dia pengen mewujudkan mimpinya bahwa dia pengen kurus, maka dia akan semaksimal mungkin melakukan apapun, diet, olahraga, kerja rutin dan lain sebagainya yang membuat dia beraktivitas, keluar banyak keringat, dan kemudian lemaknya pun semakin menurun hingga akhirnya dia menjadi kurus. Nah, itu loh sebenarnya prinsip itu sangat penting sebenarnya untuk kita miliki. Sama dengan kesuksesan. Contoh, kita pengen menjadi seorang motivator. Kemudian tujuan kita sudah jelas pengen menjadi seorang motivator. Nah, oleh karenanya kebanyakan orang
ketika tidak mempunyai sebuah prinsip untuk mendapatkan mimpi itu, motivator itu, kebanyakan orang menjadi gagal. Nah, yang menyebabkan dia menjadi gagal adalah karena dia tidak mempunyai prinsip sama sekali untuk dia jalani, dia eksekusi mimpi itu supaya menjadi nyata. Itulah prinsip. Kalau orang benar-benar mempunyai prinsip, maka dia akan menentukan prinsip dia bahwa ketika di waktu yang sudah dia tentukan, dengan mimpi yang sudah dia tentukan, bahwa semisal di umur 30 tahun dia sudah menjadi seorang motivator dan harus menjadi seorang motivator, maka prinsipnya adalah sebelum gong umur 30 tahun dia sudah harus bisa menjadi seorang motivator. Bagaimanapun caranya, apapun kesulitannya, apapun hambatannya, dia akan jalani, dia akan eksekusi, dan dia akan menjadi seorang motivator di umur 30 tahun sebelum itu. Nah, itu sebenarnya prinsip. Nah, ketika tujuan dipadukan dengan prinsip yang kuat, dipadukan dengan mindset yang benar, maka hasilnya pun akan luar biasa powerful. Ketika mimpi itu sudah bisa kita jalani, sudah kita miliki, sudah kita set up, sudah kita tentukan, selanjutnya adalah kita harus menentukan prinsipnya. Supaya prinsip inilah yang membuat kita maju untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Nah, oleh karenanya, jika ditanya apakah prinsip itu penting di dalam hidup, yes, saya akan secara gamblang menjawab bahwa prinsip itu sangat penting. Karena prinsiplah yang membuat kita maju, prinsiplah yang membuat kita teguh, prinsiplah yang membuat kita tidak mudah terseret oleh arus-arus yang negatif. Sebagai contoh lagi saya buktikan, saya contohkan. Ada orang yang punya prinsip bahwa dia tidak akan merokok. Salah satunya adalah saya. Saya mempunyai prinsip bahwa saya tidak akan pernah merokok dan tidak akan pernah seumur hidup untuk mencicipi yang namanya rokok. Karena saya punya tujuan, saya harus hidup sehat tanpa rokok, tanpa asap. Dengan adanya prinsip itu saya pegang, saya teguh, saya tekuni, maka apapun yang membuat saya goyah, apapun yang membuat saya mencicipi sebuah rokok itu, saya tidak akan pedulikan itu. Banyak kok teman-teman yang mengatakan, yang menghasut saya gitu, bahwa ya lo pakai aja rokok itu menyenangkan kok, rokok itu membuat kita gentle. Tetapi saya punya tujuan, saya punya prinsip bahwa saya di dalam hidup tidak akan pernah mencicipi atau merasakan atau memakai atau mengkonsumsi yang namanya rokok. Sehingga dari dulu sampai dengan sekarang, saya secara pribadi tidak melakukan atau tidak mengkonsumsi yang namanya rokok, karena itu sudah menjadi prinsip saya. Dan alhasil, segala hasutan, rintangan, kemudian godaan yang datang kepada saya, yang membuat saya tergoda untuk mencicipi sebuah rokok, itu tidak akan mudah membuat saya goyah, karena saya sudah mempunyai prinsip. Saya tidak akan mudah untuk terbawa oleh arus orang-orang yang suka dengan rokok. Makanya kebanyakan dari teman-teman saya itu suka, atau kebanyakan mereka banyak yang mengkonsumsi rokok, banyak yang ngerokok. Tetapi walaupun dengan banyaknya teman-teman yang suka ngerokok, saya tidak akan memakai rokok tersebut, karena saya sudah punya prinsip, saya tidak akan merokok. Nah, itulah pentingnya, betapa pentingnya prinsip di dalam hidup saya. Oleh karenanya teman-teman, prinsip itu sangat penting. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya kita menentukan prinsip kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keperluan kita. Apa prinsip apa yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang kita harus lakukan. Kita bisa lihat mimpi kita bisa lihat keinginan kita bisa lihat kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita, gunakanlah prinsip sesuai dengan kebutuhan itu supaya kebutuhan itu bisa kita dapatkan. Sebagai contoh tadi, saya punya keinginan untuk tidak merokok, maka saya harus menentukan sebuah prinsip, saya tidak merokok sampai kapanpun. Makanya prinsip itu sudah saya tanamkan kepada diri saya dan membuat saya sehat secara asap rokok dari asap rokok tersebut. Itu teman-teman, mengapa betapa
betapa pentingnya prinsip di dalam hidup. Mungkin kata-kata ini agak sedikit acak-acakan ya, pembahasannya mungkin kesana kemari, tapi saya ingin menarik benang merahnya adalah bahwa prinsip itu sangat penting. Prinsip yang membuat kita tidak goyah, prinsip yang membuat kita berhasil. Ketika prinsip itu kita padukan dengan mimpi kita. Kita punya mimpi, maka buatlah prinsip supaya mimpi itu bisa berhasil. Semacam sebuah pegangan hidup lah yang membuat kita tidak mudah goyah. Kita punya prinsip sukses, kita punya keinginan untuk sukses, maka kita harus mempunyai prinsip bahwa kita harus bekerja keras, kita harus berproses, kita harus menjadi pemenang dan menjadi orang yang terbaik. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang bagaimana pentingnya prinsip di dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan, dan mudah-mudahan lagi kita bisa melakukan yang namanya prinsip, menentukan yang namanya prinsip untuk kita bisa jadikan sebagai modal, sebagai motor kita, sebagai alat kita untuk membantu kita meraih keinginan serta tujuan di masa depan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang sukses. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini yang bisa saya sharingkan, saya bisa bagikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan next time kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Dan saya akan siapkan, saya akan buatkan semacam materi supaya kita bisa berdiskusi. Dan video ini, materi ini, dan juga pembahasan ini boleh kita diskusikan. Kalau misalkan ini sudah saya upload di YouTube gitu. Kalau misalkan ini sudah saya upload di YouTube, di kolom komentarnya kita bisa sharing banyak hal tentang prinsip ini supaya kita bisa mengimplementasikannya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam high value man.